Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif Prawibowo. Pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing tentang interpolasi pada tabel termodinamika pada siklus Brayton ideal. Oke. Di sini ada sebuah contoh udara masuk ke dalam kompresor ya dari sebuah siklus Brayton standar udara pada 100 kPa lalu pada temperatur 300 dengan laju aliran volumetrik 5 meter kubik per second. Rasio tekanannya kompresor adalah 10, lalu temperatur masuk turbin adalah 1400. Nah, hitunglah. Tapi di sini sebelum kita menghitung efisiensi termal dari siklus, kita akan mencari cara bagaimana interpolasi pada tabel termodinamika untuk mencari nilai ini ya. Nilai di sini H1, di sini H2, di sini H3, di sini H4-nya. Oke, jadi H itu adalah nilai entalpi. H kilojoule per kilogram nanti akan kita cari. Oke. Langsung saja. Di sini ada contoh untuk cara interpolasi ya. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, teman-teman bisa lihat di sini karena ini yang dicari adalah sumbu Y, maka di sini akan menghasilkan Y. Pada saat kita mencoba, kita akan mencari nilai H. Jadi di sininya kita bisa ganti H ya. Oke. Jadi pada analisis dimulai dengan menentukan nilai entalpi spesifik pada tiap-tiap kondisi bernomor di atas siklus bernomor di dalam siklus di atas. Pada kondisi 1 temperatur adalah 300 ya. Ini adalah kondisi 1 ya. Kondisi 1 di sini T1-nya adalah 300 dengan menggunakan tabel pada A17. Ini adalah tabel termodinamika. Kita memperoleh 300,9 kJ per kilogram. Nah, kita akan buka tabelnya. Nah, ini sudah saya tandai. Jadi ini adalah tabel untuk gas ideal ya. Jadi di sini 300 untuk temperaturnya yang diketahui untuk nilai H-nya adalah 300,19. Maka di sini 300,19. Nah, PR-nya ini, PR1-nya kalau kita lihat di tabel ini adalah 1,3860. Maka di sini 1,3860 ya. Oke. Ini adalah PR, artinya tekanan relatif ya. Dengan proses di dalam kompresor adalah isentropik, maka hubungan persamaan berikut dapat digunakan untuk menghitung nilai H2. Karena di sini nilai H2-nya untuk nilai H-nya itu belum ada ya. Sehingga rumusnya dari nilai PR ini 1,3860 ya dirumuskan menggunakan rumus sebagai berikut ya. Jadi dimasukkan 1,3860 lalu dikali sebentar salah kita di sini rumusnya adalah dibagi. Jadi untuk yang ini kita pindah ke depan 1386 ya, kita bagi di dalam kurung 1/10. Jadi mendapatkan nilai 13,86 ya. Nah, 13,86 ini akan kita hitung supaya mendapat nilai H2. Nah, jadi caranya
adalah dengan rumus interpolasi, yaitu caranya kita buat di Excel ya. Rumusnya dengan mengambil contoh rumus dari yang ditampilkan di sini, contoh interpolasi. Nah, ini kita masukkan ya. Jadi nilai 13,86 ini nilai yang kita cari dari nilai PR-nya ini. Lalu kita masukkan table. Ini yang berwarna kuning adalah nilai yang kita cari, yang berwarna pink ini adalah nilai dari tabel termodinamika yang ada pada layar kanan saya. Jadi untuk 13,86 posisi nilai PR-nya itu ada di antara temperatur 570 dan 580. Nah, sehingga kita masukkan nilai yang di sini, nilai yang kecilnya ya, antaranya 13,50 kita masukkan di sini dengan nilai H-nya di sini ya 57, 5,59. Lalu untuk yang nilai di sininya kita masukkan di 14,38 ya. 14,38 dengan nilai H-nya 5 di sini 586,04 ya. Kalau yang di sini adalah mengambil dari nilai 57 sehingga ini dirumuskan menjadi nilai untuk H2-nya 579,9. Oke. Kita lihat di sininya. Nah, jadi dengan melakukan interpolasi dalam tabel A17 kita memperoleh nilai H2 579,9 sama seperti yang ini ya. 579,9 kJ per kilogram. Temperatur kondisi 3 adalah T3 ya. Jadi ini sudah diketahui H1-nya, ini H2-nya. Lalu di sini H3-nya. H3 ini mudah ya karena sudah ada nilai temperaturnya di 1400. Maka dengan demikian entalpi spesifik pada kondisi 3 berdasarkan tabel A17 adalah H3 15,42 1515 ya, 0,42 kJ per kilogram. Demikian juga dengan PR3-nya 450,5. Jadi kalau kita lihat tabelnya di 1400 itu nilai H-nya 1515,42. Lalu nilai PR-nya adalah 450,5. Ya, di sini PR-nya 550,5. Nah, ini untuk mencari entalpi spesifik pada kondisi 4, yaitu di sini ya. Nah, dihitung dengan menggunakan persamaan isentropik, yaitu ini rumusnya sama seperti tadi. Jadi dimasukkan untuk nilainya dari 15,42 ya, 0,42. Kita lihat ya di sini ya. 15,42. Demikian juga PR-nya di 450. Maka di sini dimasukkan nilai 450,5 ya. Nah, ini kita kali ya. Kalau yang di sini kita kali. Ini sama aja kalau yang tadi karena nilai yang ininya di depan jadi dibagi, dan ini kebalikannya ya. Jadi 450,5 dikali 1/10 yaitu mendapatkan 45,05. Jadi 45,05 ini kita akan mencari pada tabel termodinamika antaranya ya. Berarti kita carinya ini ya, antara di
temperatur 780 sampai dengan 800 ya. Karena di sini tadi 45, jadi kita ambilnya antara 43,35 dengan 47,75. Sehingga ini kita akan mencari di interpolasi ya. Jadi yang kita cari tadi 45,05, ini yang tanda warna kuning. Lalu dimasukkan nilai 43,35 dengan nilai H-nya di 800 ya. Ini 800. Lalu 800,03, lalu yang di 47 yang ini ya. 47 nilai PR-nya dimasukkan, untuk nilai H-nya di 821,95 sehingga menghasilkan 808,5. Oke. Jadi di sini sudah diketahui nilai H4-nya 808,5 kJ per kilogram. Nah, dengan melakukan interpolasi pada tabel A17 maka didapatkan nilai H4 ini ya. Oke, sekarang ada lagi contoh untuk interpolasi tabel sama seperti sebelumnya ya. Hanya saja di sini temperaturnya untuk temperaturnya lebih banyak ya. Jadi dari yang temperatur satunya di 300K dengan laju aliran volumetriknya sama juga seperti sebelumnya. Rasio tekanannya juga sama juga. Tapi di sini ada temperatur pada turbin ada berapa nih? 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 temperatur. Oke. Jadi kita coba contohnya. Ini juga sama ya seperti cara sebelumnya. Sehingga kita langsung buka data pada tabel. Ini ya, tabel termodinamika. Lalu pada Excel-nya ya. Jadi untuk mengetahui nilai yang ini sama seperti sebelumnya, dia mendapatkan 13,86 sehingga bentar. Oke, 13,86. Kita buka ke Excel dan kita buka ke tabelnya. Oke. Bentar, saya minum dulu. Oke teman-teman, jadi kita coba mencari ya. Untuk di PPT ini maka kita akan ketik ya. Di sininya kita akan tulis diketahui titik 2 yaitu T1 sama dengan ya 300K. Lalu di sini PR satunya sama dengan 1,3860 ya. Lalu H1-nya di sini 300,19 kJ per kg. Oke. Lalu kita cari dengan di sini rasio tekanan kompresor. Tadi di sini nilainya adalah 10 ya. Nah, lalu teman-teman tinggal hitung nilainya. Jadi sama seperti yang tadi, rumusnya sama seperti yang ini ya. Jadi ini sama, dapat 13,86
Lalu dari 13,83 tadi kita cari di tabel ya. Cari di tabel sehingga mendapatkannya sama juga di antara 57 ya. 579 antara 500 yang tadi ya. 570 ini antara ini 13,50 dengan 14, sekian. Kita interpolasi sehingga mendapatkan hasil dari nilai H2 tersebut ya. Ini kurang lebih sama. Jadi dapatnya nilainya yang ini. Lalu untuk tabel berikutnya kita coba ya cari untuk tabel nilai dari 1200K nya 1200K. Oke. Kita cari 1200. Nah, di sini ada 1200. Ini 1200. Lalu 1300. Lalu 1400, 1500, lalu 1600. Oke, ini sudah saya tandai ya, 1200, 1300, 400, dan 500. Maka untuk nilai kita mencari nilai temperatur dari 1200 sampai dengan 1500, maka kita harus lihat pada tabel A17 ini untuk masing-masing nilai PR-nya ya. Jadi untuk yang 1200 di sini ya. Lalu kita rumuskan seperti yang tadi ya. Kita rumuskan seperti yang tadi, yaitu dengan cara rumusnya kita buat dulu di sini di tabel di PPT-nya ya. Kita akan edit. Kita akan edit untuk nilainya. Berarti tadi dari nilai untuk 1200 yaitu ya, di sini kita screenshot dulu. Oke, kita pastikan di sini ya. Kita taruh di sini. Berarti di sini untuk nilai yang 1200 adalah 238,0 ya. Ini kita buat dalam kurung. Lalu dalam kurung lagi 1/10 sehingga mendapatkan nilainya 23,8. Copy. Ini rumusnya ya. Kita lagi. Ini untuk yang kita tulis di sini untuk yang 1200K sama dengan sekian. Lalu berikutnya untuk yang 1300K sama dengan ya, kita lihat di sini 1300 di 1395,97 ya.
Jadi nilainya kalau kita hitung di sini mendapatkan di 330,9. Oke. Ini kita kopas dulu ya. Lalu kita buat 1400, 1500, 1600. Oke, yang 1400 di sini 15,42. Oke, 15,42 menghasilkan sekitar, nanti dicek ya teman-teman ya, 450,5. Lalu yang 1500 di 1635,97. Ini juga sama, kita hitung hasilnya di 601,9. Lalu yang di 1600 17,57 ya. Ini untuk PR3 nya 791,2 ya. Jadi ini hasil untuk nilai PR nya ya. Hasil nilai PR nya jauhkan saja, rapikan sebentar. Oke ya, ini sudah kita cari untuk nilai dari K-nya. Ini kita rumuskan mendapatkan ini, sehingga dari nilai ini kita masukkan interpolasinya ya pada Excel sebagai berikut. Jadi untuk 23,8, nah ini nanti kita lihat tabelnya lagi. Kita lihat tabelnya ya. 23,8 ya. Yang kita cari di sini antaranya adalah di 21,86 ya, 21,86. Jadi yang 23,80 itu hasil dari yang 1200 ya. Udah kita rumuskan untuk mencari nilai PR-nya, sehingga mendapatkan 2380 ya. Kita ulangi lagi ya. Kita lihat pada ininya ya, pada materi PowerPoint-nya ini adalah 23, lalu 33,9, 450 ya. Lalu di 609, lalu di 791,2 ini ya. Kita sudah kalikan dengan rumus tadi, jadi mendapatkan nilainya itu ya. Ini salah nih ya, ini harusnya 33,9, ini 45,05. Oke, di sini 60,19 ya. 60,19, lalu di sininya 79,2. Ini yang betulnya ya. Jadi 23, 33, 380, 33, 45, 60, 79. Ini hasil dari rumus ini ya. Oke, langsung kita ke tabelnya. Maka kita cari 23,80 ini. 23,80 adanya di antara
Mana teman-teman? Nah, ini ada di antara ini ya, 21. Kita tandain 2. Salah tanda. Oke, di sini antaranya di 21,86 ya, karena yang kita cari adalah di nilai 23 80. Maka kita carinya di antaranya ya, misalnya ya 21 sampai dengan di sini 23. Oke, berarti kita masuknya ke ini, kita hapus, berarti masuknya di antara kan 21 ya, 23 dengan 24. Nah, berarti kita masukkan ini ya. Jadi yang kita cari adalah 2380, sehingga kita masukkan di sini nilai yang terkecilnya di 23,13 ya, 23,13. Oke. Lalu 23,15 ini 23,13 ini kita masukkan nilainya di sini di 670,47. Oke. Lalu untuk yang di sininya kita cari di nilai 24,46. Oke. Ya, lalu di sininya kita ganti menjadi nilai yang ini ya, 681,14. Nah, sehingga diketahui untuk nilai yang tadi ya 1200 itu di 665,2. Kita save. Lalu untuk yang kedua, kita mencari nilai 33,09. Oke, jadi 33,09. Di sini antaranya ada antara ini. Maaf, 33 ya. 33. Jadi antaranya ini sama dengan ini ya. Sama dengan ini. Berarti ini pertama kita masukkan di 32-nya. Oke. Kita masukkan 32-nya, ini 32-nya. Lalu nilai ininya 374,82. Oke. Lalu untuk nilai 33,7-nya kita masukkan di sini. Lalu di sini nilai untuk 745,62 sehingga menghasilkan 741,6. Oke, ini sudah ketemu. Lalu untuk yang 45,05. 45 kita cari antaranya itu di antara 43 dan 47. Jadi 43 dengan 47 ya, si nilai 45 itu. Jadi ini juga kita masukkan di sini 800 karena ini untuk yang 43. Lalu yang untuk 47 itu di 821,95. Oke, lalu dihasilkan nilainya 808,5. Lalu untuk yang 60,19, maka kita cari nilainya di sini di antara 57 ini ya, dan range-nya itu adanya di sini 63 ya. Jadi karena nilai 60,19-nya tidak ada, maka kita interpolasi untuk mencari nilai H-nya berapa,
sehingga kita masukkan 57,60 dengan nilai 866 ini nilai haknya. Lalu kita masukkan 63,09 dengan masukkan nilai haknya di 888,27 sehingga menghasilkan 876,5. Seterusnya untuk nilai yang dicari 79,12, maka antaranya di antara 57,29 ini dengan 82,05, sehingga ini juga kita masukkan, kita input seperti yang tadi. Maka 75 nya kita masukkan ke sini, lalu nilai haknya di sini ya 932,93. lalu ini untuk dimasukkan nilai untuk yang 82,05, jadi dimasukkan ke sini sehingga menghasilkan ini. Nah, begitu teman-teman untuk interpolasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen. Terima kasih, semoga bermanfaat.